Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya. Siang ini saya sedang berkunjung di SDIT Al-Huda, Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah, salah satu SDIT yang berbasis TVIN. Tapi kali ini saya tidak akan membahas SD yang berbasis TVIN, tapi menjawab pertanyaan salah seorang netizen ya. Banyak pertanyaan yang masih inden belum saya jawab di video ini, saya akan jawab satu persatu. Ada pertanyaan, yaitu temennya seorang feeling extrovert ya. Mohon maaf, saya belum upload atau sudah upload penjelasan ringkas personality genetik atau PG yang ada introvert extrovertnya itu. Kalau rekan-rekan ingin paham tentang PG, silahkan klik video saya yang judulnya penjelasan ringkas personality genetik ya, yang ada introvert extrovertnya. Ada pertanyaan seorang feeling extrovert. Yang pertama, dia kalau di rumah itu tidak hangat cuek, tapi kalau di luar hangat. Kenapa ya? Yang kedua, kalau bicara di publik misalnya 20 orang dia nggak pede, tapi kalau privat ya, konseling pribadi, ngobrol pribadi, dia enjoy. Kenapa itu? Di video penjelasan personality genetik saya mengatakan kalau mengatasi atau menyelesaikan masalah cukup dengan MK saja, yaitu sensing, thinking, intuiting, feeling, insting, nggak pakai introvert extrovert. Tetapi karena ini pertanyaannya terkait dengan PG, yaitu feeling extrovert, maka jawaban saya juga harus selevel dengan itu, yaitu dengan pendekatan personality genetik terutama feeling extrovert. Feeling itu adalah otaknya mengendalikan paru-paru, organ tubuhnya paru-paru. Kalau paru-paru diolah untuk kegiatan yang baik-baik, berkontraksi sering untuk kegiatan baik, yaitu ngomong baik-baik, dia akan tambah semangat, tambah cerdas. Ekstrovert itu berarti apa? Dia pintar ngomong, tetapi dari luar ke dalam kemudi otaknya. Dia melihat lingkungan dulu, masukkan otak dia, baru dia ngomong. Maka dia cocoknya adalah sebagai ya konselor atau mentor, tapi yang one on one, privat, tatap muka 4 mata, bukan di publik ya. Itu berarti jawaban nomor 2. Kenapa feeling extrovert merasa nyaman privat, kalau publik dia nggak nyaman. Tetapi kalau feeling extrovert ingin jadi trainer, dia harus ngubah mindset. Dia harus berusaha untuk menjadi seorang trainer yang mau ketemu banyak orang, bahkan ratusan orang. Kenapa? Karena tujuan kita mentraining adalah menambah ilmu, memotivasi, dan mengubah mindset. Kalau kita belum melakukan ketiga ini kita sudah langsung melakukan sesi konseling, ya agak kesulitan karena kan mindset dari audien belum kita ubah gitu ya. Dan saya ketika sebelum 2016 merasa public training itu membuat saya stres ya. Tapi akhirnya saya berpikir kalau saya nggak suka mentraining, ya saya nggak bisa mengkonseling, karena saya akan menyampaikan ilmu Steven dulu di publik ya, atau minimal di video kayak seperti ini. Maka akhirnya saya ubah mindset, kalau saya ngisi training 200 orang, saya anggap saya ngopi bareng 200 orang. Caranya gimana? Saya kalau ngisi training selalu sampai ke belakang, ya, ke samping, kiri, kanan, saya sapa 1, 2 orang, 3 orang, bahkan sampai 10 orang saya sapa satu persatu, agar feeling extrovert saya tersalur, yaitu ngomong privat. Itu jawaban nomor 2. Jawaban nomor 1, seorang feeling extrovert kalau di rumah kok dia tidak hangat, berarti di rumah itu dia tidak nyaman. Entah sering dibully, sering dibentak, rumah itu suasananya itu keras, kurang kasih sayang ya. Itu maka ya ketika saya menangani hal seperti itu, nanti saya cari akar masalahnya. Misalnya dia seorang anak, dia di rumah cuek, dia bandel, kebetulan dia feeling extrovert, maka saya akan konseling orang tuanya harus memberikan kasih sayang kepada feeling extrovert itu yang mencukupi. Kalimat lemah lembut, jangan dibentak, sering dilus-lus pundaknya, ucapkan kalimat sayang ya, kalimat cinta gitu. Insya Allah nanti hati si feeling extrovert akan lembut, dia akan bisa hangat di rumah. Nah, pertanyaannya, ketika feeling extrovert yang seperti itu di rumah masih cuek, tidak hangat, kenapa di luar hangat? Karena di luar bisa jadi dia itu netral kondisinya, menghormati dia. Dia bisa eksplor untuk menyalurkan cintanya kepada mereka, membantu mereka, mengkonseling mereka, memimpin mereka, sehingga karena dia diterima dengan baik di lingkungan baru, dia bisa hangat itu ya.
Gitu ya rekan-rekan ya. Tidak hanya itu, saya ada anak kelas 1 SD juga sama. Wah, anak saya ini kalau di rumah kok sulitnya bukan main, tapi di sekolah kok pinter memimpin, ngomongnya dewasa. Berarti ibu bapak terlalu keras. Oh iya, sering saya ajar, saya pukul kalau dia nggak nurut. Semakin bapak ibu keras pada feeling introvert, dia semakin bandel. Ubah dengan lemah lembut, sapa dengan enak, berikan kehangatan, dia akan baik. Atau sebaliknya, di rumah kasih sayangnya cukup bagus, di sekolah kok bandel, berarti apa? Pola asuh di rumah sudah bagus. Untuk feeling introvert di sekolahnya kurang bagus. Maka ketika sekolah itu saya training, saya mentoring, akan saya katakan, Bu Guru tolong ini yang feeling introvert, jadi pemurung, kenapa? Padahal di rumah dia sangat enjoy. Berarti pola asuh ibu guru dirubah, tolong sering menyapa dia. Jadi kalau feeling introvert baru datang mau masuk gerbang sekolah, gurunya nyambut, anakku, cantikku, gimana kabarnya, semangat ya, ayo ibu guru dampingi masuk ke kelas. Ya, harus disambut. Agar apa? Agar dia PD-nya naik ya, karena dia disambut dengan hangat, dia menjadi nyaman juga, sehingga nanti di situ anak yang tidak kerasan di sekolah feeling introvert. Kenapa? Karena lingkungan yang kurang nyaman bisa menjadi nyaman kembali. Demikian inspirasi siang kali ini dari Sukoharjo, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya bisa nulis di kolom komentar atau japri WA saya. Nanti saya jawab bertahap ya, karena ini banyak pertanyaan inden untuk dibuatkan videonya. Demikian dari saya Syahnur Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.